again with Camelia Tarot. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat siang ya. Kapan aku ngupload ya guys ya. Oke. Selamat siang, sore, malam, pagi ya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja ya. Oke. Jadi teman-teman, hari ini aku itu mau reading ya. Tentang ciri-ciri jodohku dan kapan bertemunya kemungkinannya ya teman-teman. Tapi ini general reading ya, nggak akan resonate untuk semua dari kalian ya energinya. Tapi aku berharap kamu bisa menyesuaikan dengan keadaan dan situasi kamu ya. Jadi apapun readingannya kalian harus menyikapi dengan sebaik mungkin dan hasilnya kita tetap serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga selalu diberikan yang terbaik ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, aku akan buka edisi zodiak ya. Aku ingetin lagi, aku akan buka edisi zodiak mulai bulan September dan seterusnya. Dan juga aku akan buka private reading saat sudah nyampe 150 aja lah ya teman-teman ya. Oke, jadi tolong bantu dukung channel aku ya teman-teman ya. Dan jangan cara subscribe dan klik lonceng yang ada di sebelah tanda subscribe-nya. Dan juga kamu bisa share ke teman-teman kamu yang kamu merasa dia butuh banget sama readingan ini ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sekarang aku ada nyiapin 3 file nih, filenya hati ya teman-teman ya, hati merah merona ya, sesuai dengan tema hari ini, ciri-ciri jodohku dan di mana kira-kira bertemunya. Oke, di sini ada angka 22, 44 dan 88. Oke, kamu bisa pilih yang mana menarik kamu angkanya ya teman-teman ya. Silahkan memilih, nanti aku kasih di timestamp di description box ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai dari file pertama. Oke, file nomor 22. Kita pinggirin dulu ya file 44 dan 88 ya. Oke teman-teman, dekat udah dia. Ya udah ya, gimana ya. Oke, halo teman-teman, untuk yang milih file pertama ya, jadi hari ini aku tuh mau reading buat kamu. Kita general reading, kita santai aja ya teman-teman ya, tentang ciri-ciri jodohku dan kira-kira di mana sih bertemunya gitu ya teman-teman ya, pekerjaannya gitu. Sebenarnya aku udah sempat buat videonya, tapi kali ini aku buat lagi agar energinya lebih baru lagi gitu teman-teman. Jadi kalian jangan terlalu overskip ya teman-teman ya saat aku shuffle kartunya, supaya energinya gitu nyampe itu loh teman-teman ke kalian gitu loh ya. Jangan lupa subscribe aku ya, supaya energi kamu gitu bisa lebih akurat lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Kalau kita mulai readingannya, aku akan ambil 10 kartu. Aku akan ada perubahan cara shuffle di sini ya, jadi nggak melulu itu aja supaya nggak bosan juga ya. Aku akan ambil 10 kartu dulu dari kartu tarotnya, 5 kartu dari wisdom oracle, lalu dari zodiaknya dan juga inisialnya ya. Dan kamu yang udah PDKT-an atau punya gebetan ya, sama tuh punya pacaran gitu ya, bener gak sih gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mulai ya. Fokuskan pikiran teman-teman ya. Aku akan shuffle terlebih dahulu ya. Kamu gak akan ambil kartu yang jatuh untuk hari ini ya teman-teman ya. Oke, 10 kartu untuk menyatakan bagaimana ciri-cirinya dan kira-kira kapan bertemunya gitu ya. Tunggu sebentar teman-teman ya, tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, jadi aku ganti headset ya, yang tadi itu salah teman-teman. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ya. Aku akan fokusin energinya. Oke, nggak akan 100% resonate sama kamu loh teman-teman ya. Ini general, sangat umum. Bisa saja nanti energi kalian yang terbaca, atau energi orang di sekitar kalian, atau teman kalian, atau energiku gitu juga bisa teman-teman ya. Tapi yang pasti nggak mungkin ada satu kemungkinan saja. Jadi kamu bisa menyesuaikan yang mana yang menurut kamu tepat buat kamu gitu ya. Oke, ada King of Pentacles. Oke. Ada Three of Swords. Four of Wands. Oke. Ada Two of Wands. Ada The World. Oke. The Hangman. Five of Swords. Six of Wands. The Emperor. Knight of Wands. Bottom of the deck ada The Justice. Mana aku taruh ya, sini ya.
Oke teman-teman, selamat datang di readingan aku tentang ciri-ciri jodoh dan kapan bertemunya. Oke, aku baca ciri-cirinya dulu ya. Oke, jadi situasi yang pertama aku melihat di sini, ini orang masa lalu ya. Beberapa dari kalian akan bersatu atau menikah dengan orang masa lalu kalian, gitu ya. Yang dimana jelas orang masa lalu pernah membuat kalian sakit hati, kan begitu ya. Kalian putus ya pasti selalu menyisakan rasa kesedihan dan kekecewaan gitu dalam hati ya teman-teman ya. Namun di sini aku melihat kalian putus karena ada orang ketiga ya, atau masalah pekerjaan di mana dia belum mendapatkan pekerjaan waktu itu, masih lontang-lantung ya teman-teman ya, sehingga dia memutuskan untuk pergi ya dari kamu di sini ya, mungkin tanpa pengetahuan kamu ya, langsung tiba-tiba blokir kamu gitu ya, karena di sini dia merasa kamu pantas untuk bahagia dan pantas untuk diperjuangkan gitu loh teman-teman, makanya dia pergi dulu untuk sukses dan kemudian kembali lagi ke kamu gitu ya. Beberapa dari kalian seperti itu keadaannya. Terus ada lagi yang dimana pergi karena pihak ketiga. Kalian di sini mungkin sempat ada yang sudah menikah, tapi harus berpisah lagi karena ada orang ketiga gitu ya. Jadinya kamu dan pasangan kamu itu memutuskan untuk berpisah, tapi di sini entah kenapa kok sepertinya ada energi beberapa dari kalian, tapi ini sangat sedikit sekali yang ini ya teman-teman ya, kembali lagi sama mantannya gitu, mantan suami atau mantan istri gitu ya teman-teman ya, kembali lagi gitu. Aku melihatnya begitu ya teman-teman ya di sini. Oke. Entah kenapa energinya sangat kuat sekali ya di situ. Nggak kuat maksudnya ada energi tapi sangat sedikit dari beberapa dari kalian gitu ya teman-teman ya, sehingga kalian merasa bingung dengan hubungan ini gimana gitu ya teman-teman ya, harus memilih yang mana. Kamu di sini mungkin sudah ada orang lain juga gitu ya teman-teman, jadi kamu harus bingung memilih yang mana gitu. Tapi aku rasa kamu memilih orang masa lalu sebagai situasi pertama gitu ya teman-teman ya, situasi yang pertama, ingat ya. Terus yang kedua di sini aku melihat saat kamu terpuruk gitu teman-teman ya, saat kamu membutuhkan bantuan, orang ini datang gitu. Situasi yang kedua ya teman-teman ya, saat kamu terpuruk, orang ini datang ke kamu ya, dengan mungkin menawarkan pekerjaan buat kamu awalnya, terus bisnis gitu ya teman-teman ya. Terus kalian oke, lanjut dan kemudian jadilah kalian menjalin hubungan seperti itu teman-teman ya. Beberapa dari kalian di sini aku merasa sudah ada yang pernah menikah lalu gagal teman-teman ya, sehingga mungkin kamu merasa itu bukan jodoh kamu yang tepat. Nah makanya kamu ingin mencari lagi sepertinya. Nah seperti ini keadaannya teman-teman, kamu sesuaikan saja pada situasi dan kondisi kamu ya. Terus habis itu di sini aku melihat awalnya sih kamu kayak biasa aja sama orang yang situasi kedua ini ya, cuma awalnya pekerjaan atau enggak bisnis, atau kamu ini bos kamu juga bisa ya teman-teman ya, karena ada King of Pentacles di sini. Kamu juga sempat gimana ya, ada sesuatu hal yang mengganjal di kamu mungkin belum sembuh dari luka masa lalu kamu ya, tapi kamu diberikan jalan di sini teman-teman ya, bahwa ada orang yang tepat buat kamu di depan sana yang akan menjaga kamu dan melindungi kamu serta menyembuhkan luka kamu gitu ya, walaupun tidak bisa luka sembuh secara 100%, tapi setidaknya dia membantu kamu untuk healing gitu teman-teman ya, membawa kamu ke arah perubahan yang lebih baik lagi gitu ya. Makanya kamu di sini sempat bingung, apakah aku akan menjalin hubungan lagi, apakah dia benar-benar jodohku. Kamu sempat bingung gitu sama situasi yang kedua ini. Orang ini gimana sih, suka nggak sama aku gitu. Kamu lama-lama awalnya kamu merasa cuek gitu ya teman-teman, biasa cuma sebatas kerja, tapi lama-lama kamu ada feel gitu, nggak hanya kerja aja teman-teman, situasi apapun ya sesuaiin aja sama kamu. Aku misalnya aja pakai kerja gitu teman-teman ya, kamu merasa kok lama-lama kamu dapat feel-nya gitu, kamu dapat chemistry-nya gitu sama orang ini. Makanya akhirnya kamu melanjutkan hubungan di sini, berlanjut set, jadi akhirnya kamu ya bisa bertemu sama dia ya. Terus situasi yang ketiga ada nggak ya kira-kira? Oke, kamu bertemu sama dia di suatu komunitas. Oke, jadi misalkan nih kamu yang baru putus gitu teman-teman ya, di sini ya ada siklus yang selesai gitu teman-teman, ada the world ya. Kamu meluaskan jaringan komunikasi kamu dengan orang-orang baru gitu loh teman-teman ya. Kamu memperluas jaringan kamu di sini, membuka diri kamu kepada dunia, kepada umum ya, berkenal dengan orang baru, menjalin suatu hubungan yang baru dengan orang banyak gitu teman-teman ya. Sehingga di sini ada waktu itu kamu bertemu dengan mungkin orang ya, kamu nggak, entah kamu sadari atau tidak, dia ada chemistry sama kamu atau kamu ada chemistry sama dia gitu ya. Dan yang situasi ketiga ini situasinya lebih cepat berjalan karena orangnya aku rasa dia ceria
responsif, dan juga punya pendirian ya. Kan ada di Emperor, situasi yang ketiga teman-teman yang aku melihat ya. Jadinya dia tuh peka gitu teman-teman ya. Kamu suka sama dia, dia tahu gitu teman-teman ya. Tapi dia nggak ingin lama-lama lagi gitu, ingin cepet-cepet gitu. Jadi terkesan agak buru-buru gitu teman-teman ya. Ingin menyambung sama kamu gitu ya, ke hubungan yang lebih. Oke, beberapa dari kalian jika energi pertama jika sudah bertemu dengan jodohnya, dia tidak lama-lama lagi teman-teman ya. Pasangan kalian ini orangnya tidak akan lama untuk pacaran gitu ya. Dia nggak mau pacaran aja, basa-basi aja, babi bunga selanjutnya. Dia pingin langsung ke yang lebih serius, oke? Karena ada 6 of Wands dan 4 of Wands, oke? Dia ingin cepat untuk serius ya, cepat untuk memiliki keluarga yang bahagia gitu ya. Sini juga ada 2 of Wands ya, ngarah ke 4 of Wands kalau kamu melihatnya di sini ya. Itu menyatakan situasinya orangnya sudah berpikir jauh ke depan ya. Sekarang aku lihat sebutin ciri-cirinya dulu ya. Tadi situasinya, sekarang ciri-cirinya orangnya dewasa, sukses, walaupun tidak sukses secara materi, tapi dia punya pekerjaan yang berkesinambungan ya. Pekerjaannya tuh awet terus gitu ya teman-teman ya, sehingga dana itu nggak bingung dia gitu ya. Sukses ya, aku bilangnya sih sukses ya teman-teman ya, karena sudah punya pekerjaan, bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Ada yang bagian sebagai tulang punggung ya, orangnya juga bijaksana dan adil ya. Beberapa dari kalian ada yang dealing sama orang yang lebih tua ya, ada yang 30 ke atas, 40 ke atas, sebagian lebih tua daripada kamu, tapi ada yang lebih mudah juga ada teman-teman ya. Lebih mudahnya tuh mungkin 2 tahun atau 2 sampai 4 tahun lah di bawah kamu gitu ya. Dan juga ada orang yang lebih tua di atas 30-an, kamu mungkin dealing sama yang sudah pernah menikah sebelumnya tapi gagal ya. Terus orangnya tinggi teman-teman ya, tinggi orangnya. Terus ada juga yang lebih pendek daripada kamu ya. Kalau dia cowok atau energi maskulin, dia tinggi, dia lebih dewasa daripada kamu, umurnya juga lebih tua daripada kamu, orangnya lebih sukses daripada kamu, bisa membimbing kamu ya. Orangnya juga baik, ramah, tapi dia punya sisi negatif, yaitu tidak ingin omongan orang lain itu, dia nggak membuka pikiran dia untuk menerima masukan dari orang lain, walaupun itu membangun atau tidak, dia tidak mau. Dia pada prinsipnya sendiri, dia pada dirinya sendiri gitu ya. Terus kalau yang kalian dealing sama energinya feminin, orangnya lebih pendek pada kamu, dia kecil ya, nggak kecil kerdil, dia kecil gitu, mungil gitu ya, imut ya. Badannya bagus juga ya, badannya bagus teman-teman. Orangnya lebih muda daripada kamu, ada juga yang lebih tua daripada kamu, umurnya lebih tinggi, ada yang lebih pendek ya, paling 20 cm atau 30 cm di bawah kamu lah. Enggak sih. Ya lebih pendek pada kamu ya, 20 sampai 15 sampai 20 lah gitu ya. Lebih kecil daripada kamu pokoknya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang lebih besar badannya, ada. Dadanya ada yang bidang ya, feminim dan maskulin, ada yang bidang, feminim ada yang enggak juga gitu, ada yang bagus badannya, ada yang agak gemuk juga dikit ya gitu ya. Oke. Kalian bertemunya di saat kalian melakukan traveling, saat kalian reuni, saat kalian butuh bantuan, aku bilang tadi, butuh pekerjaan, dia datang untuk menawarkan bantuan ya. Saat kalian traveling, udah ya tadi aku bilang ya. Saat kalian ini masuk ke dalam, bagi kalian yang hukum ya teman-teman ya, yang tadi aku bilang sudah ada yang menikah tapi berpisah gitu, kalian bertemu mungkin di saat kalian sedang menjalani proses hukum ya, dari proses hukum atau lewat media sosial bisa, karena aku lihat di sini energinya ada yang jauh LDR gitu ya. Energinya di mana bertemunya di taman saat kalian berjalan-jalan sama adik kalian mungkin, atau sama teman kalian ya. Reunian tadi ya, pesta kalian. Terus tempat kerja ya, di sana ya teman-teman, aku melihat yang paling kuat sekali energinya ya. Kalau kalian ada tempat yang lain, silahkan kalian, kalau sesuai sama kalian tempatnya tapi berbeda, silahkan kalian tulis di kolom komentar, boleh ya. Oke, sekarang kita lihat dari Wisdom Oracle. Oke. Orangnya yang romantis ya,
romantis, iya dia peka gitu teman-teman ya, sama misalkan kamu pingin ini gitu, dia peka gitu teman-teman ya. Juga orangnya tuh the point teman-teman. Sorry teman-teman, aku masakin. Orangnya tuh the point, nggak suka bertele-tele karena dia sibuk, orangnya super sibuk ya. Sini makanya tadi aku bilang sudah ada yang pernah menikah, makanya dia dewasa banget orangnya ya, makanya kayak cenderung cuek gitu, tapi sebenarnya dia orangnya romantis teman-teman. Kalau kamu udah kenal dia, kamu udah tahu sifat dia sih, seneng sih kamu, it's okay lah, santai lah gitu ya, kamu udah tahu gimana dia gitu. Nah, di sini dia pernah ditinggalkan pasangannya, bagi yang sudah pernah menikah di sini ditipu pasangannya gitu ya teman-temannya. Oke, aku akan ambil 5 kartu ya. Pekerjaannya belum teman-teman ya. Pekerjaannya ada yang bos ya, jaksa, hakim ya, jaksa, hakim, pokoknya di bidang hukum teman-teman ya, guru. Setelah itu pilot, militer, polisi, lalu guide ya, kayak pemandu wisata gitu. Itu yang paling aku kuat energinya. Oke, sekarang kita dari wisdom oracle-nya. Oke, like up ya, dia mungkin orang yang sukses ya, atau baru naik jabatan ya. Between worlds, ada orang yang masa lalu dari kamu teman-teman ya, kamu kembali lagi dengan masa lalu kamu, dan kali ini mungkin dia benar-benar serius, makanya kamu mengiyakan untuk kembali bersamanya gitu ya teman-teman. Makanya kalian ke arah yang lebih serius ya, observer ya. Oke, Fork in the Road, Treasure Island. Oke, jadi kamu ini makmur teman-teman ya, makmur sekali ya. Punya, bukan makmur dalam artian kaya banget, rumahnya bagus, enggak, dia punya pekerjaan yang berkelanjutan, tidak malas orangnya, bekerja keras ya, karena dia tahu bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak hanya berisi tentang cinta, tapi juga keuangan yang stabil, terus keadilan di dalamnya, kebijaksanaan juga diperlukan teman-teman ya. Dia sadar akan hal itu gitu ya. A fork in the road ya, kamu diberikan banyak sekali jalan ya, banyak sekali pasangan baru, atau mungkin bukan pasangan baru sih aku bilangnya, cenderung lebih ke pilihan ya teman-teman ya, banyak pilihan, tapi di sini ada satu yang paling tepat teman-teman ya. Jadi kamu harus bisa memilih dan melihat mana yang benar tulus mencintai kamu gitu ya. Beberapa dealing dengan mantan, ada yang baru naik jabatan, atau mungkin dia baru sukses dalam usahanya, meningkat ya. Zodiaknya sekarang ya, zodiaknya ada paling keras, bottom of the decknya Libra, Aries, fire sign alias Leo, Sagittarius, terus ada water sign Cancer, Scorpio, Pisces ya, earth sign Taurus, Capricorn, Virgo ya. Supaya lebih jelasnya aku lihat di sini lagi ya tambahannya. Oke, zodiaknya oke. Zodiaknya ada Libra ya kan, bottom of the decknya paling keras teman-teman. Gemini, Leo, fire sign, dan Aquarius. Oke, sekarang inisialnya ya. Oke. C, P, D, O, L, dan J. Oke, P. Oke teman-teman ya, jadi itu inisialnya. Oke, agar bisa membantu kamu dan memberi petunjuk buat kamu. Kalau ini resonate dan kamu suka, kamu bisa like dan subscribe aku dong teman-teman ya, dukung channel aku. Oke, thank you. See you on the next reading. Untuk yang pertama, dadah pertama. Halo untuk yang file kedua, nomor 44. Hai guys, jadi hari ini aku mau reading buat kamu ya, yang milih file kedua, tentang ciri-ciri jodoh kamu, di mana bertemunya, terus situasinya bagaimana, umur, fisik, kira-kira kemungkinan pekerjaannya, zodiak, dan inisialnya ya. Di sini general, ingat general,
Bacaannya sangat umum, tidak akan resonate untuk semua dari kalian. Bisa saja energi orang sekitar kalian yang malah terambil, ya. Tidak menutup kemungkinan energi kamu, teman-teman kamu, atau orang sekitar kamu, atau aku juga, ya. Tapi situasinya kan banyak. Aku akan bacain situasi yang mungkin gitu, ya. Dan juga sekedar informasi for the information. Aku buka edisi zodiak mulai September dan seterusnya. Dan juga aku buka private reading saat subs sudah nyampe 150 lah ya teman-teman ya. Bantu aku ya teman-teman ya, subscribe, share ya teman-teman ya. Thank you. Oke, kita akan ambil ya. Aku akan perubahan cara shuffle biar nggak bosan ya. Oke, aku akan kocok dulu kartunya. Nah. Oke, aku ambil kartu yang terjatuh ya. Okay. Okay. Ada Nine of Cups. Okay. The Hangman. Ace of Pentacles. Six of Swords. Strength. Three of Wands, King of Wands, Five of Cups, The Hermit, wow, okay. Page of Swords. Ini ada satu situasi, bottom of the deck-nya ada Justice lagi, okay. Ini ada situasi dan kondisi di mana sama seperti part pertama. Satu situasi yang sama itu adalah dia pernah datang ke dalam kehidupan kamu, pernah mengisi hari-hari kamu, pernah menghibur kamu, yaitu mantan kamu, teman-teman. Oke. Tapi situasi sebenarnya sama situasi dan kondisi kamu ya. Aku bacain dulu situasi-situasi yang mungkin. Situasi yang pertama, oke. Pada masa lalu, dia bisa ngelupain kamu, dia masih sedih mengingat kamu ya. Walaupun di sini banyak sekali orang yang, maksudnya walaupun tidak banyak, adalah orang lain yang dimana bisa seharusnya bisa mengisi hati dia, tapi dia di sini nggak mau, teman-teman. Lihat di sini ada gambar dua cawan yang masih tersisa, artinya ada orang lain yang masih ibaratnya bisa memberikan dia kesenangan, tapi secara duniawi, teman-teman ya, tidak secara batin dia ya. Hanya sesaat saja begitu ya teman-teman. Dia tahu bahwa hal itu akan terjadi, dia akan sakit hati lagi, makanya dia nggak mau untuk melihat cawan itu, dan dia akan mengikuti air di depannya ya untuk mengarah kepada kamu ya. Di sini situasi yang pertama, dia sangat terluka akan hal itu ya di sini. Makanya dia berusaha untuk mencari pencerahan, lebih sering berdoa, lebih sering spiritual, atau bahkan sering meditasi, atau sering tenang ya teman-teman, menenangkan diri gitu teman-teman ya, maksud aku ya. Lebih sering menenangkan diri, bahkan dia energinya masih sering melihat kamu ya teman-teman ya, melihat kamu walaupun dia tidak berbicara sama kamu di sini ya. Dia melihat kamu, memantau kamu udah punya pasangan belum, terus dia ingin lihat ada kembali ya, ingin memberikan perasaannya lagi gitu ya situasinya ya teman-teman ya. Yang pertama itu ya, dia sangat sedih, dia ingin kembali karena dia sudah tahu, dia sudah tahu mana yang terbaik ya. Dan di Justice ya teman-teman, dia sudah tahu mana yang terbaik buat dia sudah tahu bahwa kamu yang terbaik, kamu yang hanya bisa menghibur dia ketika dia butuh perhatian dan juga butuh kasih sayang, maka dia akan kembali sama kamu di sini ya. Kalian akan rujuk atau kembali sama mantan, entah itu mantan pacar atau suami di sini. Tapi aku melihat di sini banyak yang belum nikah, tapi tidak menutup kemungkinan tidak ada, mungkin ada ya. Tapi di sini energinya lebih kencang, masih single semua ya. Kalau tadi pile pertama ada yang sudah menikah gitu ya teman-teman. Nah, itu situasi pertama. Terus situasi kedua, kamu dan dia bertemu, situasinya gitu teman-teman ya. Saat situasinya itu sedang ada pesta atau perayaan atau reunian ya, dimana kalian mungkin saling menceritakan kesuksesan pekerjaan kalian di sana. Nah, ada mungkin di sini teman kamu atau siapa kamu tertarik gitu ngeliat kamu yang mandiri, yang sukses, yang berdikari lah, berdiri di atas kaki sendiri ya. Mungkin kamu juga mengalami perubahan ya teman-teman ya. Mungkin dulu kamu begini, sekarang kamu begitu. Nah, dia seperti
tertarik gitu sama kamu energinya ya. Kamu memiliki daya pikat dan daya tarik yang kuat sehingga menarik orang-orang sekitar kamu ya. Tapi di sini aku melihat ada energi kebimbangan dari dia gitu teman-teman ya, karena dia melihat kamu yang begitu sukses dan kamu yang begitu mapan, sehingga dia sepertinya merasa pantas gak sih aku sama kamu gitu, pantas gak sih ya doi kamu tuh sama kamu gitu, karena dia tahu, dia merasa juga bahwa rasanya nggak deh gitu ya teman-teman ya. Walaupun dia, aku melihat di sini sukses ya, tapi di sini dia punya daya kreativitas gitu teman-teman ya. Misalkan kamu menunjukkan ketidaktertarikan sama dia akan berusaha terus teman-teman ya, gimana cara mendekati kamu ya, dengan cara-cara menarik perhatian kamu yang terkecil-kecil ya teman-teman ya. Tapi buat kamu juga senyum-senyum sendiri gitu ya. Nah kayak cuek-cuek bebek gitu loh teman-teman ya, awalnya jinak-jinak merpati itulah, tapi mau gitu ya. Yang kedua ini lebih ke kayak childish sih, kayak anak-anak gitu ya, awalnya kayak malu-malu gitu, enggak cuek-cuekan, tapi lama-lama ya juga gitu. Awalnya kayak kamu apa sih, enggak lah, aku gak suka, nggak mungkin aku suka sama orang kayak gitu, gini aku nggak mau gini. Nah kalau Tuhan sudah berkata lain, kita bisa apa ya. Di sini ada pentacles, oke, so sweet ya, lucu yang kedua ini. Terus yang ketiga, situasi yang ketiga, orang ini sudah sering mengalami yang namanya jatuh bangun gitu ya teman-teman ya. Orangnya sudah sering mengalami jatuh bangun, dia makanya pribadinya itu sangat kuat, jadi terkesan dia seperti agak tegas sekali, kaku sekali ya teman-temannya, karena kamu belum mengenal dia gitu teman-teman ya. Coba nanti kamu kenal ya, mungkin dia bisa kayak orang gila sama kamu ya, bisa kayak orang gila misalkan ya, fleksibel lah ternyata orangnya, asik lah gitu ya teman-teman ya. Sini ya, orangnya itu sering pindah kota, dari satu kota ke kota lain, mungkin karena suatu pekerjaan atau juga mungkin karena situasi yang tidak mendukung di satu kota, makanya dia harus pindah ke tempat lain gitu ya. Orangnya yang pasti sih sering pindah-pindah sana sini ya, dengan membawa tanggung jawab dia ya di sini. Itu situasinya. Terus aku di sini melihat ciri-cirinya ya, orangnya lebih, ada yang lebih pendek kepada kamu, ada ya, lebih pendek kebanyakan. Tapi di sini ada kemungkinan ada yang lebih tinggi daripada kamu ya, tapi banyakan yang lebih pendek daripada kamu ya, ada yang lebih tinggi ya. Kalau yang laki-laki dulu ya, energi maskulin dulu deh. Umurnya lebih tua daripada kamu ya, 90% lebih tua. Ada yang lebih muda tapi ada yang lebih tua. Terus kulitnya sawo matang, tidak putih, tidak hitam, sawo matang ya. Terus umurnya ada yang lebih tua ya, 30-an ke atas atau antara 25 sampai 30. Kalian ada yang lebih muda juga, lebih muda di bawah kamu tuh kurang lebih 3 sampai 5 tahun lah ya, bawah kamu gitu ya. Terus habis itu ciri-ciri fisik, pekerjaannya ya. Pekerjaan dia kemungkinan jadi seorang guru ya, guru agama juga bisa. Jelas hukum juga ya, ada ya, bottom of plate-nya justice. Lalu ada yang bekerja sendiri ya, pengusaha ya, jadi kayak barang-barang apa gitu ya teman-teman ya. Makanya tadi aku bilang dia sempat pindah sana sini ya, mungkin karena pekerjaan dia itu ya, dia mencoba ide-ide baru, kreativitas baru yang ternyata berhasil. Tapi kalau misalkan lama-lama kan sepi juga teman-teman ya, nggak terus rame. Nah dia berpindah lagi, memutar otak ya, tidak hanya berpindah dari satu kota ke kota lain, tapi juga berpindah secara pekerjaan yang tidak, teman-teman tidak terikat pada suatu instansi tertentu, tapi fleksibel ya, jadi bisa semau dia yang ngatur jadwal dan sebagainya gitu ya, pengusaha. Mungkin ada yang bekerja di kebun binatang juga ya, ada juga tidak tahu ya teman-teman ya, namanya jodoh kan tidak ada yang tahu ya, aku di sini hanya membacakan saja ya, jadi jangan salahkan aku apabila tidak resonate. Balik lagi ke readingan. Bos, oke, bos ada bisa memberikan pengarahan pada bawahannya. Orang yang sukses ya, pekerjaannya dia sukses ya, dia sukses orangnya. Lalu apalagi guru ya. Kalau di bidang militer tidak ada, aku rasa tidak ada. Terus kalian bertemunya di mana? Kalian bertemunya di saat liburan di gunung, naik gunung ya, saat ikut arung jeram mungkin. Saat liburan lah, vacation lah ya, vacation. Terus habis itu saat kamu bekerja atau bertemu secara tidak langsung di jalan atau di mana, di toko
ya. Dia misalkan kamu bantu kamu gitu ya teman-teman, gini habis itu lanjut kalian gitu ya. Terus bertemu di online, jelas ada di online, pasti ada teman-temannya, pasti ada, setiap file pasti ada yang bertemu lewat online ya. Nah di sini ada energi Page of Swords dan Three of Wands serta King of Wands ya. Bertemunya di gunung ya teman-teman nih, kalau kalian lihat ya di gunung ya. Nih. Ini ada juga bukit-bukit, di laut ya. Saat kalian liburan pokoknya, atau suatu pekerjaan, pindah karena pekerjaan juga bisa di sini. Di reunian tadi aku bilang, saat kalian reunian juga bisa, pesta teman-teman, tidak hanya reunian, pesta dan lain sebagainya. Saat kalian di kantor atau kerjaan kalian gitu, atau juga di kantor hukum ya. Dan juga di sini aku melihat banyak sekali ada di gunung, banyak sekali ada di liburan di sini ya kalian bertemu ya. Kalau nggak liburan minimal kamu berpindah, ada pergerakan, saat kamu ada pergerakan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang memerlukan jarak dan waktu yang sangat lama. Nah mungkin di sana kamu bisa bertemu ya. Taman ya, Ace of Pentacles, kalau kamu lihat ya, taman ya di sini ya. Tempat yang indah, penuh bunga, penuh daun, penuh rumput yang hijau gitu ya. Oke. Lalu apa lagi ya sekarang? Zodiak. Zodiaknya ntaran aja teman-teman, aku cari wisdom aja deh dulu ya, biar kartunya dulu kartunya dulu semua ya. Oke. Yang pasti sih kamu bahagia sih sama orang ini, yang namanya pasangan ya teman-temannya, ada di hati kita sendiri ya. Oke. Dari hati kita sendiri jelas kalau kita bahagia, beda dengan pilihan orang lain ya, beda dengan pilihan orang lain teman-temannya kalau dijodohkan gitu ya teman-teman. Sudah nggak zaman ya teman-teman ya. Tapi kalau masih ada yang masih menetapkan tradisi seperti itu, aku sangat menghargai, karena pastinya semuanya itu untuk yang terbaik ya, untuk diri kamu ya teman-teman. Tidak ada yang ingin menjatuhkan kamu ya. Ada Observer, Peace, By the Book, Higher Power, Unfinished Symphony. Oke. Mantan ya, dia ingin damai sama kamu ya. Karena tadi putus gara-gara ribut atau nggak ada komunikasi, balik lagi ya intinya, karena dia itu soulmate kamu ya, your soulmate guys ya di sini ya. Observer, lagi ibaratnya dia lagi ngeliat-liat nih, yang tadi situasi yang temen kalian reunian, dia ngeliat kamu tuh kayak lagi liat-liat nih kamu gimana, udah berbagi gini-gini, terus kamu gimana sukses gini-gini. Nah baru dia tertarik sama kamu ya. Gimana pun ributnya kalian nanti ya di sini, walaupun aku lihat di sini akan ada perselisihan ya, tetap ya teman-teman ya, kayak sering ribut gitu ya, karena kekanak-kanakan juga ya, sebagian dari kalian melihat kedua ini bukan kekanak-kanakan kamunya atau dianya gitu, maksudnya terkadang tanpa kamu sadari keluarlah sifat anak-anak kamu ya. Makanya walaupun ribut-ribut ya bakal kembali lagi, karena dia sangat mencintai kamu teman-teman ya di sini ya. Powernya tuh keluar gitu kalau ketemu kamu tuh, wah semangat banget gitu ya, kayak aku baca readingan semangat banget gitu teman-teman ya, excited. Ada beberapa yang terlibat pada karmiknya ya. Karmik tidak selalu buruk teman-teman ya, karena kamu punya janji sama dia di masa lalu. Kalau kamu yang ya believe in reincarnation ya, bagi yang percaya saja ya, akan ada janji yang belum selesai ya, dan kamu dan dia memang sudah terikat masa lalu dan kamu ingin terus bersama dia, makanya kamu dipertemukan lagi sekarang gitu ya. Oke, zodiaknya ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Terus Cups itu water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Terus habis itu air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Earth sign ada. Ini semua zodiak ada ya. Zodiak earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Paling kuat Libra karena bottom of the deck ya. Tadi file pertama juga Justice loh. Oke. Kita lihat ya. Punya banyak Libra yang mencari pasangan ini ya. Oke, banyak Libra yang jomblo ya teman-teman sebetulnya. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Virgo kuat. Virgo, Libra ya. Leo kuat juga. Yang aku baca yang paling kuat ya, paling mendominasi, paling kuat. Gemini, Pisces, Virgo ya.
Aries. Oke, sekarang kita lihat inisialnya. Oke, inisialnya ada U, D, N, X, B, dan C. Oke. Sekian dari aku untuk file kedua. Aku harap bisa resonate, bisa membantu kamu. Kalau kamu suka, kasih dong aku like dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, see you on the next reading untuk yang file kedua. Dadah file kedua. Halo untuk yang file terakhir. Wait ya teman-teman. Oke, untuk yang file terakhir, file ketiga. Halo yang ke-8. Oke, jadi hari ini aku mau reading buat kamu ya, tentang ciri-ciri jodohku dan kemungkinan kapan bertemunya, situasinya, umur, dan sebagainya. Oke, jadi ini general, nggak akan resonate semua dari kamu, bisa vice versa, bisa energi teman dekat kamu yang ada di sekeliling kamu, atau teman kamu, atau kamunya, atau aku juga bisa yang reading gitu ya teman-teman ya. Aku akan bacakan situasi-situasi yang mungkin ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak resonate, kamu bisa pindah ke file yang lain ya, atau memang energi kamu nggak ada diri dengan ini. Oke, kita akan mulai ya teman-teman ya. Sekedar informasi ya teman-teman ya. Aku mulai buka edisi zodiak mulai bulan September ya teman-teman ya, dan seterusnya bulanan. Oke. Dan juga diselingi dengan pick up card reading ya. Jadi teman-teman misalkan nanti setelah ini aku ada suatu kesibukan atau rutinitas yang berkelanjutan sehingga aku tidak bisa setiap hari upload ya. Mungkin pick a card reading aku sebulan bisa 3 kali ya, atau 4 kali, dan juga ditambah dengan energi dari ini bukan energi readingan dari zodiak ya. Oke, jadi aku akan buka private reading bagi kamu yang ingin reading personal dengan aku saat sub sudah mencapai 150 ya teman-teman. Oke, jadi bantu dukung channel aku ya teman-teman ya, bisa share juga ataupun like dan subscribe ya teman-teman ya. Thank you. Kita akan mulai readingannya untuk yang file ketiga tentang ciri-ciri jodoh kamu, kapan bertemunya, situasinya seperti apa, umur, fisik, kerjaan, zodiak, inisial. Oke. Ada Three of Cups. Teman-teman, kenapa ya kok aku melihat dari file 1, file 2, file ketiga kalian bertemu saat ada pesta atau reunian? Page of Cups, Page of Cups, wow, the Tower. Oke, let's see. Oke, jangan khawatir terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Aku tambahin sini biar cantik gitu loh teman-teman ya. Aku nggak suka kalau kosong mejanya. Knight of Wands, Seven of Pentacles, The World. Oke, Four of Swords, Temperance, Five of Wands, dan Nine of Wands. Bottom of the deck ada Ace of Pentacles. Oke. Yang pertama, situasi yang pertama, saat ada perayaan pesta, mungkin pesta keluarga juga bisa, reunian sama teman juga bisa, teman sekolah, teman kuliah ya, teman kerja dan lain sebagainya, teman pokoknya. Reunian, pesta keluarga, atau pesta ulang tahun teman, atau pesta keluarga kalian ya. Kalian bertemu dengan teman-teman dari saudara kalian, teman-teman dari adik kalian, kakak kalian, sepupu kalian, dan lain sebagainya. Ada orang yang menawarkan perasaannya sama kamu, tertarik sama kamu, ngelihat kamu secara fisik terlebih dahulu, tapi setelah mengenal kamu, dia mulai menyelami kamu, mendalami kamu, sifat kamu ya, mulai menyeimbangkan dirinya di sini ya. Kenapa kalian berpikir mungkin dari aku ke sini terus ke sini ya teman-teman ya? Karena di mana mata aku berhenti berarti itu situasi untuk kalian gitu teman-teman ya. Di mana mata aku berhenti berarti itu situasi yang untuk kalian yang pertama gitu ya teman-teman ya. Nah, aku loncat-loncat gitu ya teman-teman ya. Oke, dari yang pertama pesta, dia melihat kamu, tertarik sama kamu secara fisik, tapi lama-lama dia mulai ini perasaan megang cawan semua teman-teman ya. Megang cup semua ya, yang artinya dia tertarik sama kamu dan ingin mengenal kamu lebih jauh, ingin ya berusaha untuk mendekati kamu gitu teman-teman ya. Dia tahu bahwa kamu tuh orang yang stabil, orang yang dewasa, makanya dia ibaratnya memantaskan diri gitu loh teman-teman ya, untuk dekat sama kamu dan kenal sama kamu gitu ya. Jadi sehingga dia malam hari itu dia sering sekali gini loh teman-teman ya, dia mikir
dia tuh aku tuh tertarik sama dia, tapi aku belum berani ngomong sama kamu. Dia belum berani ngomong sama kamu gitu. Dia belum berani ngomong sama kamu, dia gimana, dia harus gimana. Nah, makanya dia kayaknya sering dia minta saran sama teman-teman dia atau misalkan sama saudara kamu ya, tanpa kamu ketahui di sini. Dia diam-diam ingin memberikan perasaannya sama kamu. Jadi misalkan dia udah siap, push. Nah, dia datang ke kamu, ngechat kamu, datengin kamu gitu, kenal sama kamu gitu. Atau mungkin kalian dicomblangin juga bisa ya. Situasi yang pertama. Situasi yang kedua, kamu sudah pernah kenal sama dia orang pernah mengisi masa lalu kamu, dia orang yang pernah bikin kamu bahagia, dia orang yang pernah menjanjikan sesuatu yang mungkin belum ditepati sampai sekarang, dan dia adalah mantan kamu. Ya, di sini kalian putuskan ada satu permasalahan yang sangat besar ya. Nyambung juga ke sini, Three of Cups, karena ada orang ketiga di hubungan kalian. Di sini kalian sempat menolak dia. Dia juga takut ditolak sama kamu. Dia berpikir ulang ketika ingin kembali sama kamu, tapi dia tahu bahwa kamu yang terbaik, makanya dia memutuskan untuk kembali sama kamu gitu ya. Makanya sini ada yang the world ya teman-teman ya. Kamu membuka diri kamu untuk dunia. Dia melihat, mantan kamu ini melihat kamu itu sudah berhasil, kamu sudah semakin cantik, semakin oke, semakin wow ya gitu teman-teman. Makanya dia tertarik sama kamu gitu ya. Mungkin kamu tidak menyadari, aku tetap gini-gini aja kan, nggak ada perubahan. Itu kamu yang melihat, tapi cara orang melihat itu berbeda teman-teman ya. Antara aku melihat kamu, misalkan kita bertemu, aku melihat kamu dan teman kamu melihat kamu itu sangat berbeda teman-teman ya. Pola pikir orang itu berbeda-beda, kita tidak ada yang tahu, karena pikiran seorang itu tergantung luas atau tidaknya sesuatu pandangan mereka, sehingga dia cara menyimpulkannya pun berbeda-beda gitu ya. Makanya kamu sini bertengkar sama mantan abis-abisan, mungkin ada sampai fisik teman-teman, ya ampun ya. Makanya kamu sama dia itu seperti putri malu gitu, menutup diri teman-teman ya, nggak mau deketin gitu. Tapi karena berkah dari Tuhan ya, ada Ace of Pentacles, tangan Tuhan yang berbicara, yang awalnya benci jadi suka, awalnya nggak kenal jadi sayang gitu ya teman-teman ya. Kamu mungkin aku nggak mau kembali sama gini, kita nggak tahu teman-teman ya, kita tidak tahu tentang alam semesta ini, kita tidak tahu tentang rahasia Tuhan ya. Awalnya kamu mungkin sekarang udah nggak suka, tapi kita nggak tahu lagi 1 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 10 tahun ke depan, kita nggak ada tahu teman-teman ya. Kalau nggak takdiran berbicara, kita nggak bisa tahu bagaimana kelanjutannya. Nanti kalau sudah tahu, begini ternyata ya awalnya aku nggak suka, tiba-tiba bisa kembali lagi sama dia, rujuk lagi sama dia, walaupun udah putus, kembali lagi sama dia. Karena itu teman-teman, karena tangan Tuhan yang berbicara, kita udah nggak bisa buat apa-apa lagi ya. Awalnya kamu nggak suka jadi suka, kamu suka nggak suka, itu konflik dalam batin kamu, yang dimana alam semesta menangkap vibrasi kamu ya, yang mana paling kamu nggak suka gitu, paling kamu pengen hindari, itu malah yang terjadi sama kamu. Itu wajar teman-teman, itu wajar sekali ya. Itu ya situasi yang kedua. Terus situasi yang ketiga, orang ini sudah lama menunggu kamu, sudah lama memberikan penantiannya sama kamu ya. Seven of Pentacles dan Knight of Wands ya. Di sini mungkin sahabat kamu yang kamu ajak curhat di sini ya, atau teman dekat kamu yang kamu sering ajak ngobrol, atau kamu ajak jalan-jalan lah, atau main bareng lah gitu ya teman-teman ya, kemana kayak liburan gitu. Nah, dia tertarik sama kamu nih, ya teman dekatnya nih, sahabatnya gitu ya. Ada yang seperti itu situasinya. Makanya kalian di sini sering ribut, orang sahabatannya ribut mulu ya kan. Tapi gimana pun juga kalian tetap menyeimbangkan satu sama lain. Dia juga memberikan perasaannya sama kamu, dia sayang sama kamu gitu. Kamu juga sayang sama dia. Itu situasi yang ketiga. Tidak menutup mungkin harus sahabat atau teman dekat, enggak. Orang kenal sama kamu gitulah. Orang itu kenal sama kamu, tidak terlalu dekat tapi sering lakukan kontak mata lah gitu ya, sering ketemu gitu teman-teman. Di mana dia ketemu kamu, di mana ini ketemu kamu. Nah, itu bisa jadi ciri-cirinya teman-teman ya. Oke, itu situasinya. Terus ciri-cirinya sekarang, orangnya lebih pendek. Kalau dia energi maskulin, aku bilang dulu ya, orangnya lebih pendek pada kamu. Ada yang lebih tinggi, lebih dewasa ya, lebih dewasa, tapi ini sebaya lah sama kamu ya teman-teman. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sebaya. Banyak yang sebaya. Kulitnya ada yang hitam, ada yang sama matang, ada yang putih ya. Lebih ini teman-teman ya, ini lebih berwarna teman-teman ya, lebih dominan, lebih dominan, lebih kompleks lah aku bilang ya, lebih banyak ciri-cirinya gitu ya. Sebentar. Lalu dia perhatian, dia banyak bicara, dia rewel. Kalau dia cowok, walaupun cowok ya teman-teman ya, walaupun cowok dia rewel. Terus juga kadang dia ego ya, egonya buat kamu kadang kesel sendiri juga gitu ya. Terus kalau dia bekerja keras teman-teman,
Dia kalau sudah sayang, dia nggak main-main, dia serius, dia nggak ingin lama-lama lagi menjalin satu hubungan pacaran. Teman-temannya, kalau aku bilang pacaran itu nggak ada status, teman-temannya belum salah di mata Tuhan, belum salah di mata keluarga juga, belum salah gitu teman-temannya. Beda kalau udah tunangan ya adalah, apalagi menikah ya, wah udah pasti lebih bagus lagi vibrasinya daripada pacaran teman-teman. Kalau pacaran masih belum stabil teman-teman ya. Di sini orangnya mudah bergaul, banyak temennya, sukses juga, tidak sukses punya rumah mewah dan lainnya. Tolak ukur sukses seseorang itu beda-beda ya. Yang penting dia punya pekerjaan yang berkelanjutan ya, uangnya mudah mengalir karena dia pekerja keras gitu teman-temannya. Orangnya juga suka olahraga, dadanya bidang, kalau feminim, rambutnya keriting, gelombang, kulitnya putih, lebih pendek atau lebih tinggi, sabar, lemah lembut, suka halu teman-teman ya, halusinasi. Kayak suka ngayal gitu ya. Bagus teman-temannya, meningkatkan daya ini kreativitas kita juga ya. Terus juga tegas, sukses, punya pekerjaan sendiri, businesswoman ya, punya usaha sendiri. Laki-laki juga tadi, kalau energi maskulinnya juga punya usaha sendiri ya. Pekerjaannya ya, wira swasta atau bekerja sendiri ya, ketua dari suatu komunitas atau kelompok, bidang olahraga, atlet. Terus sebentar ya, orangnya sih aku rasa dia bekerja di bidang olahraga sebagian besar ya di sini. Juga ada juga, entah kenapa aku melihat kok ada yang sebagai tarot reader juga ya. Tarot reader juga loh teman-teman ya, ada juga ya yang tarot reader juga ya. Makanya dia punya komunitas yang cukup banyak, punya tingkat spiritual yang tinggi ya teman-teman ya, punya tingkat spiritual yang tinggi. Oke. Dia punya usaha sendiri, yang tadi paling kencang tuh punya usaha sendiri lah, punya usaha sendiri. Terus juga ada yang tuh sebentar ya, aku buat energinya. Orangnya sebagai penata rias juga ada teman-teman, penata rias juga ada, model juga ada, guru juga ada ya. Nah selebihnya kalian lah gitu teman-temannya, tidak semuanya aku bisa bacakan dan aku rangkum di sini. Nanti situasinya kalian sendiri yang tahu ya teman-temannya. Kalau kapan bertemunya dan di mana, kemungkinan kalian di taman, jelas ada Ace of Pentacles lagi teman-temannya. Kalau kalian ada taman di sini ya, sangat indah. Tidak melulu taman ya, pokoknya yang hijau seperti banyak bunga, banyak ini toko bunga mungkin, kita juga nggak tahu ya teman-temannya. Terus saat kamu bekerja, lalu saat kamu jalan-jalan atau kamu pindah kota, di laut ketemunya, di pantai juga bisa. Bener teman-teman, banyak yang ketemu di suatu tempat perkebunan lah, banyak ketemu di perkebunan. Mungkin kamu jalan-jalan ke kebun ya, ke puncak gitu, ketemu sama dia gitu, nggak sengaja gitulah. Kamu rekan kerja kamu, mantan kamu ketemu di medsos juga ya teman-teman ya. Ini ada word juga ya. Ketemu di medsos online ya. Oke. Zodiaknya apa ya zodiaknya itu ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Terus ada Sagittarius kuat ya, Sagittarius kuat, fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Terus earth sign harus Capricorn, Virgo ya. Aku lihat sekarang dari wisdomnya dulu ya. Biarin lah ya teman-teman ya, biar kalian gak kepanjangan juga durasinya. Udah ya. Oke, kita shuffle dulu sebentar ya. Kita mau ngambil kartu yang jatuh hari ini teman-teman ya. Oke, yang ke 3. Yin, leg up, time for nap,
No Place Like Home, Round and Round. Soulmate-nya, twin flame-nya, karmic-nya ada juga ya. Bertemu sama itunya ya. Jangan kaget teman-teman. Biar kalian nggak ngantuk juga. Oke. Di sini ada yang pekerja keras gitu ya teman-teman ya. Makanya dia kurang istirahat, dia capek ya. Di sini ada Four of Swords juga ya. Perlu istirahat banyak orangnya ya, pekerja keras ya, maklum lah teman-teman ya. Kalau punya usaha sendiri kan semangat gitu ya teman-teman ya. Juga ngerjainnya semangat, juga terus berusaha mengembangkan ide-ide dia gitu ya. Walaupun dia sebagai seorang bekerja di suatu instansi, terikat pada suatu instansi pun dia juga perlu istirahat karena dia mungkin sering ambil lembur dan lain sebagainya untuk sukses ya teman-teman ya. Untuk sukses dia banyak yang baru naik jabatan, banyak yang baru berkembang usahanya ya, selama ini mungkin stuck macet gitu teman-teman ya. Ada Yin dan No Place Like Home juga. Sehingga di sini ketika bertemu kamu tuh rasanya seperti wah rumah kamu, terus juga nyaman ya. Seperti sebuah berkah lah bertemu sama kamu gitu. Kamu juga merasakan hal yang sama-sama dia, bertemu berkah gitu temen ya, ketemu kebahagiaan gitu ya. Oke. Zodiaknya tadi aku udah bilang ya, water sign water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Terus juga Sagittarius kuat ya. Ya gitu ya. Kalau kita untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Earth sign dan tapi air sign juga tapi tidak terlalu mendominasi ya. Air sign di sini Aquarius ya. Aquarius. Oke, kita lihat dari sini ya. Tapi ya untuk tambahannya lagi ya. Oke. Libra. Oke. Sagittarius ya. Ini dia yang paling mendominasi. Cancer dan Virgo. Oke. Untuk zodiak. Sorry inisial ya. Aku ngantuk teman-teman, tadi malam begadang soalnya. Oke. O Q E L D S dan J. Oke. Ya teman-teman ya. Oke, jadi sekian dari aku untuk readingan hari ini. Aku harap ini bisa buat kamu senyum-senyum sendiri dan bisa buat kamu senang. Oke, see you. Kalau kamu suka, kamu like dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, see you in the next reading untuk yang part ketiga. Dadah ketiga.